Begitu Hanko selesai berbicara, pandangan semua orang yang berada di tempat itu langsung tertuju pada Ardika. Mereka mendengar lengan Hanko itu dipatahkan oleh Ardika dengan menggunakan pedang ular gelap. Sangat jelas hal itu benar adanya. Karena itulah, Hanko memendam kebencian yang sangat mendalam terhadap Ardika, rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli pedang ular gelap, lalu menggunakan pedang ular gelap untuk membunuh Ardika. Saat ini, bahkan Levin juga bisa merasakan aura membunuh yang kuat menjalar di punggungnya. Namun, Ardika sendiri seakan-akan tidak merasakan apa-apa. Dia menatap Hanko sambil tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, harga yang kamu bayar sudah sedikit terlalu besar. Kamu sampai mengeluarkan beberapa triliun hanya untuk membunuhku." Hanko tersenyum tipis dan berkata, "Kalau perusahaan dan asetmu beserta dengan perusahaan dan aset istrimu digabungkan, paling nggak sudah setara dengan beberapa pedang ular gelap, bukan?" Maksud ucapannya sangat jelas. Setelah menghabisi Ardika, dia akan merampas aset di bawah nama Ardika dan Luna, menggunakan aset-aset tersebut untuk menutupi uang yang dikeluarkannya untuk membeli pedang ular gelap. "Oh, kalau begitu, bicarakan saja nanti setelah kamu berhasil membelinya." Kilatan tajam melintas di mata Ardika, dia hanya menanggapi ucapan pria itu dengan acuh tak acuh. Hanko langsung duduk di tempat duduknya dan berkata pada Velda, "Maaf, Nona Velda, silakan lanjutkan." Velda mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya pada semua orang dan berseru, 3 triliun satu kali. 4 triliun. Seseorang langsung mengangkat papan penawarannya. Hanko mengalihkan pandangannya ke sumber suara, ekspresinya langsung berubah menjadi sedikit muram. Orang yang mengangkat papan lelang itu tidak lain adalah Rino dari organisasi Tigrim. Menghadapi sorot mata tajam Hanko, Rino tersenyum provokatif dan berkata, "Hanko, jangan menatapku seperti itu. Pedang ular gelap adalah senjata suci organisasi Snakey, bagaimana mungkin nilainya hanya 3 triliun? Ya, kan? Ya." Hanko berkata dengan datar, "Tentu saja lebih bernilai dibandingkan dengan jimat harimau organisasi Tigrim. Jimat harimau adalah senjata suci organisasi Tigrim." Rino tidak memedulikan sindiran dalam ucapan Hanko. Dia tersenyum dan berkata, "Hanko, bukankah kamu sudah keluar dari organisasi Snakey? Mengapa kamu masih melindungi organisasi Snakey seperti itu?" "Nggak perlu, benar-benar nggak perlu begitu." "Berisik." Sebelum Rino selesai berbicara, suara dingin seorang wanita terdengar. Lila mengangkat papan penawarannya dan berkata tanpa ekspresi, 5 triliun. Organisasi Dragone. Ekspresi Hanko berubah menjadi sedikit muram, pandangannya tertuju pada Lila. Tepat pada saat ini, ada orang yang diam-diam mengangkat papan penawaran lagi dan berkata, 6 triliun. Kimo dari organisasi Wolfie. Sorot mata Hanko beralih pada Kimo. Ekspresinya berubah menjadi makin muram. Organisasi Dragone, organisasi Tigrim dan organisasi Wolfie benar-benar menikmati suasana menyaksikan pertunjukan, memperburuk situasi. Kali ini, sangat jelas mereka datang untuk mentertawakan organisasi Snakey. Karena itulah, mereka sengaja menambah harga penawaran tanpa henti. Organisasi Snakey ingin membeli kembali pedang ular gelap. Boleh saja, tetapi mereka harus bersiap untuk mengeluarkan biaya besar. Suara orang-orang tersentak langsung menyelimuti tempat tersebut. Saat ini, orang-orang yang datang untuk menyaksikan pertunjukan sangat terkejut. Baru 3 kali penawaran saja, harga penawaran saat ini sudah bertambah 4 triliun dari harga penawaran awal. Orang-orang ini menambah penawaran dengan 1 triliun setiap kali menawar. Kalau begitu, bagaimana orang-orang lainnya yang datang untuk turut meramaikan acara bisa ikut bermain? Saat ini, akhirnya orang-orang ini sudah menyadari betapa besar kekayaan yang dimiliki oleh 4 organisasi besar. Apa yang dinamakan dengan kaya? Seperti inilah adanya. Sama sekali tidak menganggap uang sebagai uang. Rino tersenyum dan berkata, "Hanko, apa kamu masih mau menawar? Kalau kamu menyerah sekarang, senjata suci organisasi Snakey akan menjadi milik organisasi Wolfie." Dia berbicara dengan nada bicara menghasut. Kimo mendengus dingin, tidak memedulikan Rino. Hanko juga mendengus dingin. Dia melirik Ardika, lalu langsung mengangkat papan penawarannya. 10 triliun. Dia melontarkan 2 kata itu dengan dingin. Heboh. Suasana menjadi heboh seketika. Semua orang tidak menyangka Hanko begitu dominan dengan langsung menambahkan harga penawarannya sebesar 4 triliun.
Velda juga tertegun sejenak, lalu mengingatkannya, Tuan Muda Hanko, dalam acara lelang kali ini, barang akan diserahkan pada saat uang diserahkan. Kalau pembelian berhasil, harus membayar lunas kepada penjual terlebih dahulu sebelum bisa membawa pergi pedang ular gelap. Penjual yang disebut oleh Velda tidak lain adalah Ardika. Hanko melirik Ardika, lalu tertawa dingin dan berkata, Nona Velda nggak perlu khawatir, hanya 10 triliun saja, keluarga Sudipya nggak mungkin nggak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Lagi pula, hanya pengalihan uang sesaat saja. Uang yang kukeluarkan, pada akhirnya akan kuambil kembali 10 kali, bahkan 100 kali lipat. Hanko melontarkan kata-kata itu dengan niat membunuh yang kuat. Menurut Hanko, pedang ular gelap sudah pasti akan menjadi miliknya. Biarpun organisasi Dragone, organisasi Tigrim dan organisasi Wolfi memiliki kekayaan yang berlimpah, mereka juga tidak mungkin akan mengeluarkan uang di atas 10 triliun untuk membeli pedang ular gelap. Hari ini, tujuan kedatangan mereka hanya untuk menyaksikan pertunjukan, mentertawakan organisasi Snakey. Mereka tidak benar-benar bermaksud untuk membeli pedang ular gelap. Kalau tidak, mereka akan benar-benar menyinggung organisasi Snakey. Jadi, biarpun sekarang keluarga Sudipya mengeluarkan uang sebesar 10 triliun untuk membeli pedang ular gelap, mereka juga tidak akan menanggung kerugian apapun. Karena tidak lama lagi dia sudah bisa membunuh Ardika, lalu merampas seluruh aset milik Ardika dan Luna. Kalau beberapa perusahaan itu digabungkan, nilainya tidak hanya sekadar 10 triliun. Hanya grup Hatari saja, kala itu saat pembelian berlangsung, uang yang dikeluarkan sudah mencapai 10 triliun. Benar saja, setelah Hanko menawar sebesar 10 triliun dan menunjukkan pedang itu seakan-akan sudah menjadi miliknya. Baik Rino maupun Lila dan yang lainnya sudah tidak menawar lagi. Melihat tidak ada orang yang mengangkat papan penawaran lagi, Velda mulai berseru, 10 triliun satu kali. 10 triliun dua kali. 10 triliun. Tepat pada saat Velda mengangkat sebuah palu kecil dan bersiap untuk mengetuk palu. Tiba-tiba saja, seseorang mengangkat papan penawaran. 20 triliun. Suara datar seseorang terdengar di tempat tersebut. Heboh. Setelah hening sejenak, suasana langsung gempar. 20 triliun. Penambahan harga penawaran langsung sebesar 10 triliun. Pandangan semua orang langsung tertuju pada sumber suara itu. Kemudian, pandangan mereka semua tertuju pada seorang wanita muda. Wanita muda itu bukan Lila, juga bukan merupakan nona dari keluarga kaya kota Banyuli. Wanita itu adalah seseorang yang tidak dikenal oleh siapapun. Paras dan penampilannya biasa-biasa saja. Sebelumnya, dia duduk di antara lautan manusia, tidak ada satu orang pun yang memperhatikannya. Saat ini, dia tiba-tiba mengangkat papan penawaran dan menawar harga sebesar 20 triliun. Hanko menatap wanita itu dan tertegun sejenak. Kemudian, dia menatap Ardika dengan sorot mata dingin dan berkata, Ardika, kamu benar-benar cari mati. Semua orang terkejut, mereka kembali mengalihkan pandangan mereka ke arah Ardika. Bukan Ardika yang mengangkat papan penawaran, untuk apa Hanko meneriakinya. Namun, tanpa butuh waktu lama, sudah ada orang yang bereaksi. Haha, wanita ini pasti diatur oleh Ardika, kan? Dia sengaja menaikkan harga, ingin membuat Hanko mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli pedang ular gelap. Kata seseorang. Adapun mengenai kata-kata ancaman yang dilontarkan oleh Hanko sebelumnya mengenai membeli pedang ular gelap untuk membunuh Ardika, lalu merampas aset Ardika. Bukankah kejadian itu belum terjadi? Siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum diketahui. Ardika juga melemparkan sorot mata curiga ke arah wanita itu. Setelah mengamati wanita itu dengan saksama, dia yakin dia tidak pernah bertemu dengan wanita tersebut. Kalau aku bilang aku sama sekali nggak mengenal wanita itu, apa kamu percaya? Ardika mengalihkan pandangannya ke arah Hanko. Dia bukan takut pada pria itu dan terburu-buru ingin memberi penjelasan, melainkan dia benar-benar tidak mengenal wanita itu, tentu saja dia tidak ingin orang lain salah paham padanya. Hanko mendengus dengan acuh tak acuh, sangat jelas dia tidak mempercayai ucapan Ardika. Saat ini, wanita itu berkata pada Velda dengan dingin, kalau nggak ada orang yang menawar lagi, cepat ketuk palu. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Hanko.
Dipermalukan di depan orang banyak seperti ini, apakah Tuan Muda Hanko ini bisa terima? Ekspresi Hanko berubah menjadi sangat muram. Setelah Camir tiba di kediaman keluarga Sudipya, dia menggantikan posisi Huris dan mendapatkan dukungan dari seluruh keluarga Sudipya, juga memperoleh uang sebesar 10 triliun untuk membeli pedang ular gelap dari keluarga Sudipya. Namun, dia juga hanya bisa mengeluarkan uang sebesar 10 triliun, tidak lebih. 20 triliun. Walaupun kedepannya dia bisa merampas uang sebanyak ini bahkan lebih dari Ardika. Namun, kalau Hanko harus mengeluarkan uang tunai sebesar 20 triliun untuk membeli pedang ular gelap, dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Hanko duduk kembali dengan tidak berdaya. Dia menatap wanita itu dengan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, 20 triliun, kan? Kalau begitu, pedang ular gelap untukmu saja. Tapi, apakah kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Awalnya wanita itu sama sekali tidak memedulikan Hanko. Saat ini, dia menoleh dan melirik pria itu, lalu berkata dengan dingin, dasar pecundang. Nggak punya uang, diam saja. Pedang ular gelap adalah senjata suci organisasi Snakey, memangnya 20 triliun sangat banyak. Puff. Begitu mendengar ucapan wanita itu, Rino, Lila dan yang lainnya langsung tidak bisa menahan diri dan tertawa. Sementara itu, wajah Hanko juga tampak memerah. Dia adalah tuan muda keluarga Sudipya, tetapi sekarang dia malah dikatai pecundang oleh seorang wanita yang tidak tahu dari mana asalnya. Ardika tidak tertawa. Dia menatap wanita itu, sorot matanya menunjukkan seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. 20 triliun satu kali. 20 triliun dua kali. 20 triliun 3 kali. Sepakat. Dengan iringan ketukan palu Velda, pada akhirnya pedang ular gelap terjual dengan harga sebesar 20 triliun nusam. Orang-orang dari berbagai kota yang datang untuk menyaksikan pertunjukan terkejut bukan main. Hanya sebuah pedang saja, bukan perusahaan besar, tetapi bisa terjual dengan harga setinggi 20 triliun. Benar-benar tidak pernah didengar. Kalau pedang-pedang dewa kuno muncul di dunia ini, mungkin juga tidak akan bernilai setinggi ini, bukan? Nona, silakan melakukan pembayaran pada penjual, organisasi lelang sentral akan menjadi saksi. Velda mempersilakan wanita itu untuk menghampiri Ardika dengan sopan. Semua orang mengamati kedua belah pihak dengan lekat. Sorot mata Hanko juga tampak berkedip dengan gugup. Hingga sekarang, dia masih merasa wanita itu pasti adalah orang yang diundang oleh Ardika kemari. Wanita itu sama sekali tidak bisa mengeluarkan uang sebesar 20 triliun. Namun, adegan selanjutnya membuatnya kecewa. Wanita itu langsung mengeluarkan selembar kartu hitam dan menyerahkannya pada Velda. Velda tertegun sejenak, lalu berkata dengan naluriah, kartu hitam sentral. Mendengar ucapannya, orang-orang lainnya juga sangat terkejut. Kartu hitam sentral dikeluarkan oleh Bank Sentral. Berbeda dengan kartu hitam yang dikeluarkan oleh bank-bank legal, kartu hitam ini tidak diakui oleh organisasi keuangan legal. Namun, diakui oleh organisasi keuangan atau tidak masalah. Yang terpenting adalah Bank Sentral sendiri mengakuinya. Dengar-dengar, kartu hitam sentral hanya ada kurang dari 10 lembar, hanya dikeluarkan untuk tamu-tamu yang paling dihormati oleh Bank Sentral. Selain itu, limit dari kartu hitam ini mencapai puluhan triliun. Bukan nusam, melainkan mata uang luar negeri, yaitu Amdera. Hari ini, orang-orang yang menghadiri tempat ini sangatlah banyak, bahkan orang-orang seperti Lila dan Rino juga belum pernah melihat kartu hitam sentral. Kartu hitam sentral, sebenarnya apa identitas orang ini? Bahkan Tisya, selir kelima keluarga Basuki Kota Gamiga juga menunjukkan ekspresi terkejut saat ini. Dengan identitasnya, dia hanya pernah mendengar tentang kartu hitam sentral, tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Velda memverifikasi bahwa kartu hitam itu benar-benar adalah kartu hitam sentral, dia langsung melakukan tindakan yang menggemparkan. Tuan mengatakan setelah proses pembayaran dengan kartu hitam ini selesai, langsung diberikan pada Tuan Ardika. Wanita itu menyodorkan kartu hitam tersebut pada Ardika dengan sopan. Apa? Kartu hitam sentral dengan limit mencapai puluhan triliun Amdera langsung diberikan pada orang lain begitu saja.
Terlebih lagi, orang itu adalah Ardika. Saat ini, bahkan orang-orang seperti Lila dan Rino juga tampak terkejut. Sebenarnya apa latar belakang Ardika? Selain itu, sebenarnya siapa orang yang disebut tuan oleh wanita itu? Tentu saja, juga ada banyak orang yang menatap Ardika dengan sorot mata kagum. Setelah merampas senjata suci organisasi Snake, tidak hanya menghasilkan uang sebesar puluhan triliun dengan melelangnya, bahkan memperoleh selembar kartu hitam sentral. Kali ini, Ardika benar-benar sudah menjadi kaya raya. Ardika menerima kartu hitam sentral itu dengan santai, lalu bertanya dengan datar, "Enggak. Akan ada orang yang memberikan keuntungan besar pada orang lain tanpa tujuan tertentu. Apa yang tuanmu ingin dapatkan dariku?" Tuan mengatakan setelah kamu menyelesaikan urusanmu sekarang, dia akan menemuimu secara pribadi. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia langsung menerima pedang ular gelap, lalu berbalik dan pergi. Berhenti. Sebelum wanita itu sempat melangkahkan kakinya keluar dari pintu utama, tiba-tiba saja dua orang di antara orang-orang keluarga Sudipya yang Hanko bawa kemari, menghalangi jalan wanita itu. Salah seorang di antara dua orang itu langsung mengulurkan lengannya dan berkata dengan dingin, "Dasar penipu, cepat serahkan pedang ular gelap." Menyaksikan pemandangan itu, banyak orang melemparkan sorot mata meremehkan ke arah Hanko. Gagal bersaing dengan mengandalkan kekayaan, tuan muda yang satu itu sudah berencana untuk merampas. Benar-benar tidak tahu malu. Namun, Hanko melihat ke arah pintu dengan ekspresi datar, seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengannya. Kemunculan kartu hitam sentral hanya membuatnya terkejut sejenak. Namun, siapa yang tahu apakah ini hanya skenario antara Ardika dan Bank Sentral untuk mengelabuinya atau tidak? Bagaimanapun juga, dengan menyebutkan seorang tokoh hebat yang memiliki kartu hitam sentral, mungkin saja bisa membuat organisasi Snake takut dan tidak berani menyalahkan mereka. Jadi, Hanko ingin menguji wanita tersebut. Wanita itu mengerutkan keningnya dan berkata dengan datar, "Minggir sana. Dasar nggak tahu diri." Dua ahli bela diri keluarga Sudipya itu mendengus, lalu langsung melangkah maju dan mengulurkan lengan mereka ke arah wanita itu secara bersamaan. Siu, detik berikutnya, kilatan merah melintas. Dengan iringan dua suara teriakan yang menyedihkan, dua orang ahli bela diri keluarga Sudipya itu sudah terjatuh ke lantai dan berguling-guling di lantai saking kesakitannya. Lengan yang diulurkan oleh kedua orang itu, sudah dipatahkan dengan pedang ular gelap oleh wanita misterius tersebut. Orang-orang di sekeliling yang menyaksikan pemandangan itu tersentak kaget. Saking terkejutnya, mereka melangkah mundur beberapa langkah dan menatap wanita itu dengan tatapan terkejut sekaligus ketakutan. Tidak ada yang menyangka ternyata wanita itu begitu kejam. Hanko mengangkat alisnya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Velda dan berkata, "Nona Velda, dia melukai orang di bawah wilayah kekuasaan dan pengawasan orang-orang Bank Sentral, bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini?" Velda tersenyum dan berkata, "Tuan muda Hanko, tempat ini hanya tempat yang kami sewa untuk penggunaan sementara waktu. Sekarang acara lelang sudah berakhir. Siapa yang ingin menyelesaikan dendam di sini, nggak bisa kami atur. Tuan muda Hanko seharusnya mencari pengurus pusat pameran untuk menangani hal ini. Kamu sendiri yang mengatakannya." Hanko tersenyum. Tiba-tiba saja, dia mengeluarkan senjata apinya. Kemudian, dia melirik Ardika dan berkata sambil tersenyum tipis, "Walau aku sudah keluar dari organisasi Snake, aku nggak mengembalikan izin membunuh orang yang kumiliki." Saat berbicara, dia langsung mengangkat senjata apinya dan membidik wanita misterius itu. Dari arah pintu yang berjarak belasan meter. Begitu mendengar ucapannya, wanita misterius itu langsung menoleh, sorot matanya sangat dingin. Siu, pedang ular gelap dalam genggamannya diangkat, lalu pergelangan tangannya sedikit digerakkan. Awalnya masih ada tetesan darah yang masih belum menetes di badan pedang ular gelap. Saat ini, begitu dia menggerakkan pergelangan tangannya, tetesan darah itu langsung melesat keluar. Tetesan darah itu melesat melewati celah-celah kepala orang-orang ke arah belasan meter jauhnya. Dengan iringan suara ringan, tetesan darah itu menghantam tepat di dahi Hanko. Seperti tersambar petir, Hanko langsung berdiri mematung di tempat. Ini. Saat ini, sorot mata Lila,
Rino dan Kimo tertuju pada wanita itu secara bersamaan. Sorot mata terkejut tampak jelas di mata mereka. Wanita ini benar-benar luar biasa. Dalam jarak belasan meter, hanya dengan sedikit menggerakkan pergelangan tangan saja, dia sudah bisa menyerang dahi Hanko, bahkan sebelum Hanko sempat menembak. Kalau tetesan darah itu diganti dengan sebuah kerikil, sekarang Hanko sudah mati. Baik akurasi maupun kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita misterius itu dalam serangannya ini sudah bisa menunjukkan kekuatannya benar-benar tak tertebak. Hanko jelas juga menyadari hal ini. Ekspresinya berubah menjadi pucat pasi, tangannya juga gemetaran.